ketika kita kehilangan kendali. Zaman ini mengajarkan satu Injil palsu. Ikuti saja keinginanmu. Kalau ingin scroll sampai tengah malam, ikuti. Kalau ingin marah, lepaskan. Kalau ingin berbelanja karena stres, lakukan. Saudara, tanpa sadar, banyak orang percaya hidup bukan dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh mood-nya. Akibatnya, hati lelah, fokus pecah, dan rasa bersalah diam-diam menggerogoti. Saudara, seorang pemuda pernah berkata dengan jujur, "Setiap malam saya bilang cuma 5 menit saja buka media sosial. Tahu-tahu 2 jam berlalu. Setelah itu saya merasa kosong, bersalah dan marah pada diri sendiri. Besoknya saya ulangi lagi." Saudara, ia bukan tidak mengasihi Tuhan. Ia hanya merasa lemah menghadapi dorongan kecil yang terus-menerus mengendalikan dirinya. Firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat 11-12, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Saudara, Paulus tidak mulai dari larangan keras, tapi dari kasih karunia Allah. Anugerah bukan hanya mengampuni masa lalu, anugerah mendidik kita hari ini. Kata itu menggambarkan proses pembentukan karakter. Penguasaan diri lahir bukan dari rasa takut dihukum, tapi dari hubungan dengan Allah yang sudah mengasihi kita. Kita belajar berkata tidak pada keinginan yang merusak, bukan supaya dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Saudara, bayangkan mobil yang mempunyai kecepatan tinggi tetapi tanpa rem. Sangat berbahaya, bukan? Demikianlah keinginan tanpa penguasaan diri. Ia akan menghancurkan hidup kita. Saudara, Kristus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita. Ia bangkit dan memberikan kuasa kemenangan. Ia tahu kelemahan kita, betapa mudahnya kita terseret arus kecil yang terus-menerus. Karena itu ia memberi Roh Kudus untuk mendampingi kita. Saudara, mulailah dari langkah kecil. Pilihlah satu area yang paling sering membuat saudara merasa kehilangan kendali. Mungkin media sosial, emosi, makanan, belanja, atau hutang. Setiap kali dorongan itu datang, berhentilah sejenak dan berdoa singkat. "Tuhan, Engkau sudah menyelamatkanku. Ajari aku hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu, bukan dikendalikan oleh keinginanku." Saudara, camkanlah, anugerah Kristus bukan izin untuk memanjakan diri, melainkan kuasa untuk mengendalikan diri.